Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore maupun malam nih. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran rezeki ya. Nah, di episode kali ini kita akan melanjutkan part 2, yaitu mobil dengan harga 20 jutaan. Kalau part 1 kemarin itu cocok buat drifting, dan yang part kedua ini lebih ke arah elegan teman-teman. Jadi bagi kalian yang suka nongkrong sana sini, nampang sana sini, namun memiliki budget yang terbatas, nah mobil ini salah satu opsi bagi kalian teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini, dan silahkan tekan tombol subscribe apabila belum. Oke, langsung saja kita simak videonya sampai habis teman-teman. Yang pertama ada Peugeot 306 N3 tahun 96. Mobil ini dulunya sangat populer di tahun 2000-an dan sempat menjadi salah satu primadonanya pecinta otomotif teman-teman. Dengan ukuran yang lebih kecil dibanding pendahulunya, mobil ini malah sering mengundang perhatian banyak orang dan tentunya lebih mudah bermanuver dalam perkotaan dengan kecepatan yang maksimal. Dengan bobot tidak lebih dari 1100 kg, dengan mesin 1800 cc, mampu membuat mobil ini menempuh 100 km per jam hanya dalam 12 detik saja. Kemudian untuk performa handling dan ridingnya ditangani oleh suspensi depan McPherson dan torsion bar independen untuk bagian belakangnya, yang mana mereka menjalankan tugasnya dengan sangat baik pada mobil ini di kala itu teman-teman. Namun rahasia kelebihan Peugeot 306 sesungguhnya di sektor ini adalah suspensi yang lebih panjang dibandingkan mobil lain sekelasnya, sehingga walaupun handlingnya baik, namun kenyamanan tetap tidak begitu saja dikorbankan. Kemudian untuk bagian interior dari Peugeot 306 ini didesain cukup elegan mengikuti tampilan luarnya yang begitu simpel namun sporty. Ruang kabin juga cukup lega karena bisa menampung 5 orang tanpa berdesakan ya. Lalu untuk fiturnya mobil ini sudah dibekali oleh AC dengan arah semburan lengkap, audionya single din, power window, electric mirror, power steering dan tilt steering, lalu juga ada central lock. Namun sayangnya mobil ini belum ada SRS airbag ya teman-teman untuk keamanannya. Dan untuk sektor dapur pacunya, mobil ini menggunakan mesin XU7JP dengan 4 silinder 8 valve berkapasitas 1800 cc ya, dengan sistem bahan bakar injeksi, mampu mencapai daya maksimal 104 PS di 6000 rpm dengan torsi maksimal 160 Nm pada 3000 rpm. Mobil ini digerakkan melalui roda depan dengan bantuan transmisi 5 percepatan manual dan matic 4 percepatan. Nah, dan kalian gak usah khawatir saat bepergian jauh dengan mobil ini teman-teman, karena mobil ini memiliki ruang kabin yang cukup luas, lincah saat dikendarai, desainnya elegan, kekedaban kabinnya juga cukup bagus, stabil saat kecepatan tinggi, fiturnya lumayan lengkap dan relatif hemat bahan bakar nih. Untuk dalam kotanya dia bisa mencapai 10 hingga 12 km dan juga luar kota 12 hingga 16 km per liter. Namun sayangnya kelemahan pada mobil ini adalah kaki-kakinya yang agak ringkih, koplingnya agak keras, harus menggunakan pertamax, dan aksesoris sulit didapat teman-teman. Dan untuk segi harga, mobil ini dibanderol dengan harga 20 jutaan dengan pajak sekitar 700 ribuan. Berikutnya ada Lancer Dangan GLX tahun 90. Jika menengok kembali sejarah yang ada, keluarga Lancer adalah satu-satunya produk Mitsubishi yang paling populer di berbagai belahan dunia teman-teman. Hal ini dibuktikan dari catatan rekor penjualannya sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 73. Melalui generasi pertamanya, Lancer telah menjual hingga 9 juta unit lebih di seluruh dunia hingga saat ini. Kehadiran mobil ini di Indonesia dimulai pada tahun 88 sebagai generasi penerus dari Lancer SL ya, dan posisinya di bawah level Mitsubishi Eterna. Perubahan desain Lancer ini cukup signifikan di mana jejak pendahulunya yang mengkotak sama sekali tidak tampak pada Lancer Dangan yang ini teman-teman. Saat itu Lancer Dangan bisa dikatakan sebagai sedan compact Jepang paling sporty, di mana rata-rata pabrikan Jepang lain masih menitik fokuskan desain mobil ke arah elegan. Contohnya seperti Honda Grand Civic, Toyota Corolla Twin Cam, Mazda Trendy, bahkan desainnya pun bisa bersaing dengan BMW E30 sebagai kompetitor asal Eropa teman-teman. Kemudian untuk bagian interiornya, mobil ini sudah dibekali dengan fitur standar seperti AC analog, audio single din, power window, power steering, electric mirror, dan juga central lock. Ya memang untuk fiturnya mobil ini masih dirasa kurang ya teman-teman, tapi di kala itu Lancer Dangan termasuk mobil yang sudah cukup mewah nih.
Lalu untuk bagian dapur pacunya, Lancer dan Kandi LX ini memakai mesin 4G15 1500cc karburator dengan 4 silinder 12 katup SOHC. Tenaga yang mampu dihasilkan sebesar 74 HP dengan torsi 118 Nm dan digerakkan melalui roda depan dengan bantuan transmisi 3 percepatan otomatis dan manual 5 percepatan. Untuk kelebihannya, mobil ini memiliki handling di atas rata-rata teman-teman. Ketahanan spare partnya sangat tangguh yang original ya. Sasis dan bodinya sangat kuat, interiornya lapang dan posisi duduknya nyaman, sudut pandang pengemudinya luas teman-teman. Namun sayangnya mobil ini juga memiliki kelemahan, yaitu tenaganya cukup kecil, jok belakang dan bagasinya sempit, spare partnya mahal dan sulit ditemukan, konsumsi BBM tergolong boros, jadi dalam kota itu bisa 7 hingga 9 km per liter dan luar kota bisa 9 hingga 12 km per liter. Kemudian kaki-kakinya juga lumayan ringkih, harga jualnya kembali rendah teman-teman. Nah, dan untuk segi harga, mobil ini sekarang dijual mulai harga 20 jutaan dengan pajak sekitar 400 ribuan. Berikutnya ada Suzuki S-Team tahun 91. Pertumbuhan segmen sedan di Indonesia di era 90-an terbilang cukup pesat teman-teman. Oleh karenanya setiap pabrikan berlomba-lomba untuk mengeluarkan produksi sedan, terutama untuk sedan compact. Salah satunya adalah Suzuki, sebagai pabrik raksasa asal Jepang selain Toyota dan juga Honda, dengan cara memperkenalkan Suzuki S-Team di Indonesia pada tahun 91. Pada dasarnya Suzuki S-Team adalah model sedan yang dibangun atas basis Suzuki Amnity yang telah dijual sejak tahun 90. Amnity mulanya sempat dijual bersama dengan Suzuki Eleni, namun hanya bertahan hingga tahun 93. Sementara untuk S-Team masih dijual hingga tahun 96, sebelum akhirnya digantikan oleh Suzuki Baleno teman-teman. Ya, meskipun bodinya sendiri tergolong mengkotak, namun terdapat lekukan membulat di ujung bagian bodinya. Dimensi yang cukup tinggi pun memberikan ciri khas bagi S-Team ini, sehingga ketersediaan ruang kepala pada kabin akan menjadi lebih luas dan menjadi nilai plus pada mobil ini teman-teman. Nah, sekarang kita beralih ke bagian kabin teman-teman. Sensasi yang ditawarkan cenderung biasa saja, walaupun fitur yang ada di dalamnya cenderung canggih pada eranya nih. Satu hal yang kurang disukai sebagian orang pada interior S-Team yaitu model setir 2 spoke yang terkesan ketinggalan zaman, sehingga banyak owner menggantinya dengan setir racing aftermarket seperti Momo, Nardi, ataupun Sparco. Namun dibalik dari kekurangannya ini, semuanya terbayarkan dengan hadirnya fitur power window, electric mirror, central lock, power steering, AC dengan arah semburan lengkap, audionya single din, serta kapasitas kabinnya yang begitu lapang. Kemudian untuk sektor dapur pacunya, kuda besi ini memakai mesin G13A 1300cc karburator 4 silinder segaris 8 katup, mampu mencapai tenaga 71 HP dengan torsi maksimal 102 Nm. Lalu mobil ini digerakkan melalui roda depan dengan bantuan transmisi 5 percepatan manual. Dan untuk kelebihannya sendiri, mobil ini harganya bersahabat teman-teman. Mesinnya bandel, interior luas dengan fitur yang cukup lengkap, ketersediaan spare part yang melimpah, perawatan mudah dan juga murah, komponen bodi tebal dan kuat, dan juga konsumsi BBM lumayan irit teman-teman. Untuk dalam kota dia bisa mencapai 10 hingga 12 km per liter dan luar kotanya 13 hingga 16 km per liter. Namun sayangnya mobil ini memiliki model yang kurang modern dibandingkan rivalnya ya. Belum injeksi, tenaga mesin biasa saja, AC mobil kurang dingin, kaki-kakinya ringkih dan juga reputasinya kurang baik di mata para penggemar otomotif. Kemudian untuk segi harga, mobil ini sekarang dijual dengan harga mulai 20 jutaan rupiah dengan pajak sekitar 500 ribuan. Oke teman-teman, jadi itu tadi mobil yang kita rekomendasikan di part 2 ini. Ya, mobil ini lebih ke arah elegan ya. Bagi kalian yang suka nongkrong, suka nampang, kalian cocok memakai mobil ini dengan budget yang terbatas ya teman-teman. Dan apabila kalian memiliki dana tambahan, mungkin kalian bisa memodifikasinya agar lebih baik lagi. Oh ya, dan jangan lupa teman-teman, apabila ingin membeli mobil bekas, selalu ajak teman atau montir supaya tidak salah pilih atau menyesal di kemudian hari. Sampai jumpa di video kita berikutnya dan salam tanpa batas.